Jadi abis nonton ini lu dijamin pasti bakal nyambung ketika lu nonton film tersebut. Karakter Doctor Strange itu sendiri. No spoiler, kalau ada spoiler gue langsung cut. Hai guys, what's up? Welcome back to my YouTube video, Yodis Band. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang film terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, di sini gue disclaimer, gue no spoiler karena di sini gue sebelumnya udah nonton sekitar jam 11 WITA. Jadi gue jamin ini nggak bakal spoiler. Di sini gue hanya menjelaskan beberapa hal terkait yang perlu lu ketahui sebelum lu menonton film Doctor Strange. Oke guys, kadang kita suka diajak nonton film Marvel apapun. Kadang suka, gue males nih, gue gak ngikutin dari awal, gue gak tahu, gue takut boring gitu nontonnya, apalagi di sekitar 2 jaman. Tapi gue gak ngerti ini karakter siapa, ini ngapain. Kadang kan suka kayak gitu ya. No worries, di sini gue akan bahas beberapa hal yang perlu lu ketahui tapi gak spoiler. Jadi abis nonton ini lu dijamin pasti bakal nyambung ketika lu nonton film tersebut. Oke? Oke, yang pertama guys, karakter Doctor Strange itu sendiri. Hidup Stephen Strange, seorang dokter bedah ahli syaraf yang andal untuk menangani kasus-kasus yang sulit. Meskipun ia termasuk suka pilih-pilih pasien gitu. Jadi kalau pasiennya sudah dia kira kayak nggak bisa, dia kayak males gitu nanganinnya. Makanya dia dikenal sombong. Lalu guys, hidupnya dia berubah total ketika mobil yang dikendarainya itu terhempas ke jurang. Jadi kecelakaan mobil tersebut mengubah hidupnya. Di mana tangannya itu menjadi tremor, yaitu jari-jari tangannya jadi bergetar. Di sini juga dia meninggalkan pacarnya yang bernama Christine Palmer. Yang mana di film pertamanya Doctor Strange ini mengira bahwa sang pacar Christine Palmer itu hanya mengasihaninya aja, kasihan ya. So kondisinya membuat kemampuan tangannya menjadi sangat terbatas dan nggak bisa balik lagi ke meja operasi. Sehingga Doctor Strange bertekad untuk menyembuhkan kondisinya. Ia pun berpetualang mencari obat untuk memulihkan lengannya tersebut. Long story short, pencarian Doctor Strange ini akhirnya mempertemukan pada seseorang pasien bernama Jonathan Pangborn yang merupakan pasien yang dulu pernah ditolak Strange karena mengalami kelumpuhan total dan dianggap sudah tidak bisa lagi disembuhkan melalui meja operasi. Oke, setelah berbicara dengan Pangborn, akhirnya Doctor Strange kemudian melakukan perjalanan ke Nepal untuk mencari Kamar-Taj. Di saat perjalanan tersebut, Doctor Strange mengalami masalah. Ia dirampok oleh sekawanan bandit. Beruntung nih guys, ada Mordo yang membantu Doctor Strange untuk keluar dari masalah walaupun jam tangan miliknya, pemberian dari Christine Palmer itu remuk akibat perkelahian dengan para bandit tersebut. Setelah itu Mordo pula nih yang membantu Doctor Strange untuk ke Kamar-Taj. Oke, setelah perjalanan panjang, akhirnya Stephen Strange ini nyampe di Kamar-Taj dengan dituntut oleh Mordo. Nah, di Kamar-Taj dia bertemu dengan seorang penyihir bernama The Ancient One. Singkat cerita, ia mengangkat Strange menjadi murid agar bisa melindungi alam manusia. Kekuatan Doctor Strange ini berbau sihir juga guys. Jadi bisa menghapus ingatan, bisa perjalanan waktu, bisa berpindah-pindah gitu nih dengan sling ring, lalu dimensi cermin, dan memperbanyak diri kayak waktu ngelawan Thanos. Oke, itu karakternya Doctor Strange ya. Yang pertama kali lu harus pahami dulu. Yang lu harus ingat adalah Christine Palmer, yaitu mantan pacar Doctor Strange. Lalu Mordo, itu anggota dari Kamar-Taj yang sempat bantu Doctor Strange ke Kamar-Taj. Dan yang terakhir, jam tangan bersejarah Doctor Strange. Oke, next yang kedua adalah Wanda Maximoff. Baik, Wanda Maximoff ini berasal dari sebuah negara yang namanya Sokovia, di mana dia punya kembar yang namanya Pietro Maximoff atau Quicksilver. Kenapa nggak Volcom ya? Nah, si Quicksilver ini pun sudah terbunuh waktu di film Age of Ultron. Wanda ini sempat pacaran sama Jarvis aka Vision, di mana akhirnya Vision ini pun juga terbunuh pada saat battle sama Thanos. Lu ingat kan waktu di Infinity War yang diambil tuh batunya si Vision? Jadi intinya si Wanda Maximoff ini agak sad girl jatuhnya ya, bukan bad girl, sad girl. Biasanya kalau buat status nih di Instagramnya Wanda sehari-hari yang quote-quote, yang galau-galau, terus lagunya yang na 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 na. Pernikahan itu seperti orang yang sedang berjalan di taman. Jurassic Park. Jadi intinya Wanda Maximoff ini merupakan sad girl.
kembarannya meninggal, pacarnya meninggal. So guys, di sini gue nggak mau bahas Wanda terlalu jauh atau terlalu dalam karena bisa takut spoiler ya. Jadi intinya di mana Wanda ini punya kemampuan yang sangat luar biasa, kayak di film-film sebelumnya, di mana ada kekuatan kayak selain sihir guys, ada kayak mental manipulation. Kemampuannya memungkinkan untuk mengirim targetnya juga ke dalam sebuah spiral ingatan. Bisa menghidupkan kembali momen-momen tergelap masa lalu yang menjadi ketakutan terbesar mereka. Wow. So, di karakter Wanda ini yang lo harus pahami adalah sisi sad girl-nya dia yang cukup merasuki dia dan kekuatannya yang luar biasa ya. Wanda nih, Thanos aja sampai ketar-ketir nih kalau ngadepin Wanda nih. So, yang ketiga adalah konsep multiverse. Multiverse Marvel ini menggambarkan sebagai kumpulan alam semesta alternatif yang dimana di dalam terdapat kehidupan yang hampir serupa, tetapi mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. Dalam konsep multiverse memungkinkan seseorang hidup di semacam dimensi lain dengan jalan hidup yang nggak jauh berbeda, guys. Oke? Agar lebih paham lagi, gue ambil contoh pada saat film Spider-Man No Way Home, di mana di film itu mengungkapkan bahwa akan mengangkat tema multiverse yang menghadirkan para musuh dari universe lain. Waktu itu ada Dr. Octopus, Green Goblin, dan Sandman. Di mana Peter Parker versi Tom Holland yang nggak kenal musuh, tiba-tiba musuh-musuh yang ada di multiverse sebelumnya, tadi gue sebutin itu muncul tiba-tiba. Dia bilang, ini siapa nih? Peter Parker juga ada beberapa versi lain, yaitu waktu diperankan oleh Andrew Garfield, Tobey Maguire. Nah, akhirnya nih singkat cerita mereka kan bekerja sama nih untuk menghancurkan musuh-musuhnya yang ada di film tersebut. Jadi intinya multi universe ini bergabung lah. Mungkin juga lo punya kembaran lo di multiverse lain, guys. Coba deh. Jadi intinya di universe lain tidak ada Spider-Man dengan kemampuan yang serupa. Circle-nya serupa tapi musuhnya beda dan latar Spider-Man-nya ini nggak sepenuhnya sama. Misalnya Peter versi Tom Holland kan nggak sama ya sama Peter versi Andrew Garfield yang anak kuliahan dan Peter versi Tobey Maguire ini yang udah kerja jadi wartawan nih kalau nggak salah. Nah, konsep ini yang dipakai juga di film Doctor Strange biar lo paham guys. So, happy watching. Jangan lupa komen di bawah kalau lo udah nonton film ini, tapi no spoiler. Kalau ada spoiler gue langsung cut. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and thank you. Keep supporting me. Bye bye. Thank you.